Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Agnes. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok modul 6, yaitu tentang pengembangan sistem penunjang keputusan. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Ani Budi Kusumo, ada Muhammad Al-Hafiz Kusumah, dan Sultan Raffi Akbar. Yang pertama ada strategi pengembangan DSS. Yang pertama itu tulis DSS dengan bahasa pemrograman umum, Pascal, dan DLP, Java, C++, dan lain-lain. Selanjutnya menggunakan 4GL, yaitu Financial Oriented Language, Data Oriented Language. Selanjutnya menggunakan DSS Generator, yaitu Excel. Selanjutnya menggunakan DSS Generator khusus, dan mengembangkan DSS dengan metodologi case. Selanjutnya ada tingkat teknologi DSS. Pembangunan DSS berdasarkan perangkatnya mencakup 3 tingkat perangkat hardware dan software. Yang pertama itu ada spesifik DSS. Adalah perangkat keras atau lunak yang memungkinkan pembuat keputusan menyelesaikan sekumpulan masalah yang saling berhubungan. Yang kedua DSS generator, yaitu suatu paket perangkat keras dan lunak yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan SPK khusus secara cepat dan mudah. Dan yang ketiga itu ada DSS tools, yaitu peralatan DSS merupakan tingkat teknologi yang paling mendasar dalam pengembangan DSS. Peralatan DSS adalah elemen-elemen perangkat keras dan lunak yang digunakan untuk mengembangkan DSS spesifik maupun pada pembangkit DSS. Nah, ini ada tahapan pengembangan DSS. Yang pertama itu ada planning, ada research, ada analis, lalu ada design, implementation, maintenance, dan adoption. Nah, yang pertama itu tahap penelusuran atau intelijen. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Yang kedua itu tahap perancangan atau desain. Pada tahap ini dilakukan dengan melakukan perancangan seperti perancangan fitur, menu aplikasi, perancangan data, perancangan arsitektur, perancangan interface, dan perancangan prosedur. Dan yang ketiga itu ada tahap pemilihan atau choice. Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Hasil pemilihan tersebut kemudian diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sultan. Yang keempat ada tahap implementasi atau implementation. Tahapan ini merupakan tahapan opsional dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kelima ada tahap perancangan atau design phase. Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Hal tersebut merupakan representasi kejadian nyata yang disederhanakan, sehingga diperlukan proses validasi dan vertifikasi untuk mengetahui keakuratan model dan dalam meneliti masalah yang ada. Yang keenam adalah tahap pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan pada sistem yang dijalankan agar terus berjalan dengan baik. Lanjut. Ya, ada traditional system development life cycle. Yang pertama ada analisis, ada planning, analysis, design, implementation, dan maintenance. Yang pertama ada planning, analisis studi kelayakan, kelayakan teknis, kelayakan biaya, kelayakan organisasional. Yang kedua ada analisis, siapa pengguna user, apa yang akan dicapai sistem, di mana sistem akan dijalankan, dan kapan sistem akan dijalankan. Selanjutnya ada desain, detail perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur, jaringan, dan user interface, from display, program, dan laporan, database, dan file. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hafiz. Selanjutnya ada implementasi, pengujian untuk verifikasi sistem. Fase implementasi ini akan terasa sedikit sulit untuk didefinisikan karena memiliki rangkaian proses yang panjang dan juga melibatkan berbagai batasan yang sangat tidak jelas. Maintenance, pengujian untuk verifikasi sistem. Peranti case, peranti lunak
aplikasi untuk membantu analisis sistem dalam mengerjakan setiap tahapan dalam pengembangan sistem. 1. Uppercase, menciptakan diagram sistem. Yang kedua, lowercase, mengelola diagram dan menghasilkan kode untuk tabel database. Yang ketiga, case terintegrasi, yaitu kombinasi uppercase dan lowercase. Kegagalan implementasi. Ada terbatasnya keikutsertaan stakeholder, requirement yang tidak lengkap, lingkup proyek bertambah terus-menerus, harapan kurang realistis, personil kunci tidak melibatkan diri lagi, kurangnya keahlian pelaksana, SDM tidak memadai, teknologi baru. Lingkungan ada beberapa faktor lagi, yaitu faktor budaya organisasi, tidak memperoleh dukungan dari top manajemen, attitude dari pemakai dan analis, kurangnya pengalaman pemakai, minimnya kemampuan tim pengembang sistem. Kemudian ada proses, faktornya itu pendidikan, dukungan dan keterlibatan user, dan pelatihan. Metodologi alternatif. Yang pertama ada pengembangan secara paralel. Mengembangkan bagian-bagian sistem secara paralel. Back dulu, Ndi. Mengembangkan bagian-bagian sistem secara paralel. Selanjutnya diintegrasikan pada waktu akan diimplementasikan RAD. Yang kedua, RAD, Rapid and Development. Pengembangan yang cepat tetapi fungsi yang terbatas. Fast development, prototyping, dan drawing prototyping. Keuntungan dari prototyping. Yang pertama itu waktu pengembangan pendek dan cepat. Waktu reaksi pengguna pendek atau singkat. Meningkatkan pemahaman pengguna mengenai sistem. Kebutuhan informasi dan kemampuannya. Biaya rendah. Selanjutnya, cara pengembangan DSS tidak dilakukan dengan membuat sistem yang akhirnya nanti berjalan seperti sistem tradisional. Yang terakhir, cara pengembangan DSS akan menghasilkan instalasi proses yang adaptif, di mana pembuat keputusan dan set kemampuan sistem informasi berinteraksi untuk memecahkan masalah sambil merespon perubahan yang berasal dari berbagai sumber. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.